hasil surveinya di gereja itu ya, di gereja itu jemaatnya yang lahir baru ternyata di bawah 10% jumlahnya. Wow. Sangat minim sekali. Betul. Orang ini yang saya kenal ini bahkan di Jakarta itu, wah, dalam tanda petik kelihatannya sangat-sangat rohani. Kalau nyanyi dia angkat kedua belah tangannya, kalau dia ada kegiatan gereja dia ikut terlibat aktif. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya itu dia bohongin orang, nipu duit orang. Apa tuh? Gerejanya, jemaatnya kebanyakan. Jadi ini si pendeta cuma mikirin, udah yang penting gue naik mimbar, udah khotbah aja jebret. Yang penting orang rame datang, udah dia udah puas gitu. Padahal kalau kita mau jujur, Ya. orang kalau nggak selamat bagaimana ya? Shalom pemirsa, selamat bertemu kembali di channel Charismatic Reform. Kali ini kita mau podcast lagi dengan Bro Utomo. Siap. Kali ini kita bicara mengenai hal yang jarang sekali dibicarakan di gereja sekarang ini, yaitu apa? Mengenai keselamatan. Nah, ini kan penting banget ya. Iya. Di dalam kehidupan kekristenan, keselamatan itu nomor satu. Betul. Tapi udah jarang dibicarakan. Jarang dibicarakan. Kira-kira kenapa tuh? Salah satu penyebabnya itu dalam kehidupan yang semakin modern ini, Iya. mungkin pendeta, gembala sidang lebih menekankan bagaimana ini ya, orang-orang yang menghadapi problema hidup, tekanan hidup itu supaya bisa mengalami kemenangan gitu ya, mungkin kira-kira. Iya. Tapi kalau kita bicara itu terus tapi melupakan keselamatan, kita kayaknya ada miss. Betul. Ada miss something gitu ya. Iya. Itu justru yang paling penting itu. Betul. Nah, menurut saya juga ini ya, memang kita tahu mungkin sebagian besar yang datang ke gereja dalam tanda petik mereka sudah mengalami kelahiran baru. Tapi kelahiran baru itu bukan hanya sesudah itu hanya didiamkan begitu saja ya, tetapi harus ini apa? Dia bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya, belum percaya, supaya keselamatannya itu juga disampaikan kepada orang yang belum percaya. Teman saya pernah bikin survei. Teman saya bikin survei, dia tulis tugas akhir gitu ya. Dia bikin angket dan hasil surveinya di gereja itu ya, di gereja itu jemaatnya yang lahir baru ternyata di bawah 10% jumlahnya. Wow. Sangat minim sekali. Betul. Wow, mengagetkan ya. Iya, itu jadi kita lihat orang tiap hari rajin ke gereja, aktif melayani ke gereja. Ternyata yang mengalami lahir baru cuma 10%. Iya, Di bawahnya 10%. Iya. 90% itu cuman apa ya? Pengunjung aja. Pengunjung. Cuman buat apa namanya tuh, kalau kita bilang cuma penggembira aja kalau kita bilang. Atau dia hanya menjalankan ibadah aja Oh gitu. iya, dan dia merasa dia udah, gue udah Kristen. Iya. Seminggu sekali setor muka ke gereja udah Kristen. Iya, Kristen. Benar gak kayak gitu? Nah, saya juga punya satu contoh nih. Ada satu orang yang saya tahu, dia itu makan waktu saya beberapa minggu yang lalu ketemu yang sempat kenal dia tanya gini, si dia ini udah bertobat belum? Kenapa? Karena orang ini yang saya kenal ini bahkan di Jakarta itu, wah, dalam tanda petik kelihatannya sangat-sangat rohani. Kalau nyanyi dia angkat kedua belah tangannya, kalau dia ada kegiatan gereja dia ikut terlibat aktif. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya itu
dia bohongin orang, nipu duit orang, bahkan setelah itu juga apa ya, dia udah mungkin udah tinggalkan ini udah nggak di sini lagi, tapi juga melakukan hal-hal yang sama. Nah, apakah itu sudah menandakan orang itu mengalami kelahiran baru atau keselamatan begitu ya? Saya mencurigakan juga karena sampai teman saya ini tanya, dia udah bertobat belum gitu loh. Terus yang apa namanya nih, kayaknya soal keselamatan ini sepertinya agak sensitif juga. Seolah-olah nih kalau kita bicara tentang keselamatan ya, itu seolah-olah kayak dalam tanda petik ya, seolah-olah menghakimi gitu. Lu kalau nggak begini lu nggak selamat lu. Nah, kelihatannya itu juga salah satu dihindari gitu ya. Iya, iya. Tapi gimana ya? Jadi kalau kayak gitu tuh seharusnya gimana ya? Kalau dulu kan kalau di waktu kita masih SMA begitu kan soal keselamatan kan digeber habis-habisan ya. Iya. Itu yang utama justru. Betul. Kenapa sekarang jadi loyo gitu? Iya, iya. Jadi memang itu harus yang utama dong. Keselamatan itu Iya. yang paling penting di dalam kehidupan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Iya. Dan itu harus disampaikan terus. Iya. Amanat agung Iya, gitu ya. Amanat agung. Apakah sekarang ini ya dengan adanya seperti sekarang ini kan kelihatannya kan gereja kan banyak acara ini dan itu orangnya rame apa segala macam gitu ya. Kalau saya lihat nih ya, kalau saya ikut pelayanan di gereja yang gede atau apa gitu ya, ini nih anak-anak muda ini walaupun seperti yang tadi saya bilang tuh, dia aktif pelayanan, tapi itu kalau kita ngomong kayaknya tuh rohnya tuh nggak nyambung gitu loh. Kayaknya tuh apa namanya tuh cuman agamawi doang kalau saya lihat tuh. Tapi ini pendeta nggak pernah concern soal ini loh kalau saya lihat ya. Kurang ya. Kurang kalau saya lihat. Jadi malah kayak nggak pernah disentuh atau apa, dia mau selamat mau kagak. Iya. Ini kalau menurut saya sangat disayangkan. Menurut Bro gimana? Iya, menurut saya ya kalau kayak seperti itu dia harus peka, bukan hanya nggak nyentuh soal keselamatan gitu ya. Harusnya dia mengutamakan gitu ya. Memang mungkin dengan situasi zaman yang berbeda dibandingkan dulu penekanan keselamatan itu boleh dibilang dari waktu ke waktu. Mungkin sekarang ini perubahan zaman mungkin pendeta atau itu mulai kurang ini ya. Apa karena gini? Apa tuh? Gerejanya jemaatnya kebanyakan. Jadi ini si pendeta cuma mikirin udah yang penting gua naik mimbar, udah khotbah aja jebret, yang penting orang rame datang, udah dia udah puas gitu. Padahal kalau kita mau jujur, ya. Orang kalau nggak selamat bagaimana ya? Iya, iya. Apakah pelayanannya sia-sia? Kayak waktu dulu kan kita bilang nih, jemaat dewasa itu kan ada rohnya yang bertumbuh kan? Betul. Nah ini kalau rohnya aja masih mati, gimana mau dewasa begitu? Iya, betul. Iya, iya. Dan menurut saya, nah ini yang saya perhatikan juga, seringkali gereja buat jemaat yang banyak datang terus mengalami kayak semacam kepuasan rohani gitu. Yang penting pendetanya pinter berkhotbah dengan yang membakar semangat dan juga lucu sehingga jemaat yang hadir itu merasa nyaman. Jadi mungkin sekarang ini tren seperti itu ada ke situ sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal yang mengenai keselamatan di luar, walaupun dia belum tentu orang yang hadir itu ya, yang tadi seperti Bro katakan itu survei yang itu 90% belum mengalami kelahiran baru. Nih sekarang kayak begini ya. Oke lah, kalau kita bicara keselamatan, katanya orang dihubung-hubungkan katanya, wah lu mati masuk surga, ini mati masuk neraka. Kelihatannya kayaknya kalimat itu sekarang agak menyerang gitu ya. Dianggap seolah-olah menghakimi kan begitu kan. Waduh, kalau gitu nggak selamat berarti gue masuk neraka dong katanya.
seolah-olah gitu. Nah sekarang oke lah kita nggak pakai kata-kata itu. Sebenarnya nih keselamatan itu apa cuman urusan kita mati masuk surga? Enggak, menurut saya mungkin enggak juga ya itu ya. Iya. Enggak yang harus Iya. utama hanya kalau mati masuk surga, tapi ada semacam apa ya? Jadi kayak tanggung jawab juga daripada kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Iya, itu bukan soal itunya. Nah, ini yang saya lagi pikirkan begini nih, seolah-olah nih ya, kalau kita memberitakan keselamatan gitu ya kan, seolah-olah keselamatan itu diidentikan, oh kalau gue mati masuk surga, gitu, seolah-olah begitu. Nah, apakah cuma sesimpel itu mati masuk surga? Terus surga itu apa? Nah, itu kan pertanyaannya kan begitu kan? Betul. Surga itu apa? Ya kan? Nah itu, saya lagi ini nih, lagi mau mancing. Menurut saya ada satu yang lebih penting daripada itu. Nah itu yang saya mau tahu. Menurut saya ini, keselamatan itu usaha dari Allah, dia korbankan ya, karena dia mengasihi manusia berdosa itu, sehingga dia rela mati di kayu salib itu loh. Jadi bukan kayak seperti ditakut-takuti, wah kalau kita mau selamat itu, mau masuk surga itu harus lewat keselamatan itu. Menurut saya jangan itu. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi kalau saya nih, kalau pendapat saya pribadi nih ya, keselamatan itu tuh nggak cuma sekedar mati masuk surga ya. Karena pengertian surga itu ternyata punya pengertian yang bermacam-macam tuh dari versinya orang masing-masing. Ada yang bilang begini, ini lucu nih. Lucunya begini. Jadi ada ini orang nih senang anjing gitu. Dia tanya, di surga itu ada anjing nggak katanya? Kalau di surga nggak ada anjing, gue nggak mau masuk surga. Lucu kan? Iya. Ngomongnya kayak begitu kan? Nah itu kan menurut saya tuh agak, jadi orang tuh pengertian tentang surga aja udah nggak jelas gitu. Iya. Jadi surga mau jadi apa pengertian gitu? Menurut pengertian dia sendiri gitu, maunya dia gitu ya. Coba kalau sekarang kita tanya, lu kalau menurut lu surga itu apa? Pasti orang berpikir, wah tempatnya mulia, enak, gak ada penderitaan, semua bla 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 bla. Pasti pikirannya kedagingan semua menurut saya. Jadi dia seolah-olah ada ketakutan untuk mengalami penghukuman, sehingga dia mau masuk surga. Iya. Jadi jangan-jangan dia ke gereja tuh seolah-olah kayak orang mau beli asuransi gitu ya. Iya. Jadi kalau gue udah beli asuransi ini gue udah beli, gue pasti masuk surga dah. Asuransi kayak asuransi kebakaran begitu. Iya. Saya rasa sih kayaknya. Betul. Kayaknya kalau pengertian seperti itu nggak bener ya. Iya betul. Nggak bener menurut saya sih. Iya, setuju sih. Jadi mungkin kembali ke yang tadi ya, bagaimana sekarang ini? Jadi harusnya bagaimana gitu? Ya kan kita mau bicarakan bagaimana gereja itu bukan hanya udah memperhatikan khotbah-khotbah atau berita-berita yang mengenai kemakmuran, mengenai berkat, mengenai hidup berkemenangan, kesembuhan, bagaimana segala macam, mengatasi persoalan gitu ya. Nah ini yang kita mau himbau supaya khotbah atau berita mengenai keselamatan ditekankan lagi. Ini yang esensi ya. Esensi. Ya itu aja sih. Kalau menurut saya nih ya, kalau kita bicara surga apa neraka gitu ya. Kalau buat saya pribadi, saya udah nggak pusing tuh. Nggak pusingnya gini. Buat saya keselamatan itu adalah Yesus. Kalau di sorga nggak ada Yesus, sorry, gua nggak mau dah. Tuh. Kalau saya bilang begitu. Iya. Katanya nih neraka, katanya nggak enak katanya. Tapi kalau kita sama-sama Yesus, itu neraka nggak ada apa-apanya. Iya betul. Begitu. Jadi sebenarnya ya kita mesti balikin lagi nih, pengertian keselamatan itu apa?
pemirsa nih supaya dia dapat pengertian yang benar tentang keselamatan itu kan. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi untuk keselamatan ini saya rasa kita bahas sampai di sini dulu. Nanti next episode kita akan bahas mengenai apa itu lahir baru. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.